Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dapat menjadi landasan hukum yang menentukan suksesnya pembangunan nasional. Balik DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat untuk mengevaluasi program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Pemerintah mengusulkan 3 RUU baru untuk dimasukkan ke Prolegnas Prioritas. Salah satunya, Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat RPJPN tahun 2025 hingga 2045. Anggota Badan Legislatif DPR RI Firman Subagio mengatakan, rancangan undang-undang tersebut sangat strategis demi menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Bahkan RUU itu dinilai dapat menjadi pedoman bagi kontestan pemilu dalam menyusun visi misi dan program, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon kepala daerah dan calon anggota legislatif. Artinya, RPJPN akan menjadi landasan hukum yang menentukan suksesnya pembangunan nasional. Ketika sudah ada RPJPN itu akan dikawal lagi oleh DPR bersama pemerintah undang-undang apa yang diperlukan. Sehingga visi misi presiden ini akan terlaksana dengan baik dengan dukungan dasar aturan hukum yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang ini. Kalau ini bisa dilakukan, maka untuk mengukur keberhasilan pemerintah dari tahun ke tahun itu sangat relatif mudah dan kita juga bisa tercapai secara maksimal terhadap semua undang-undang yang akan kita susun dan itu akan selesai karena ini mengawal terhadap RPJPN itu. Selain RPJPN, pemerintah juga mengusulkan RUU Penilai dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Hasil evaluasi Prolegnas Prioritas rencananya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan. Mario dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Guna memaksimalkan pelayanan kesehatan, Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya pemutahiran serta sinkronisasi data di tingkat daerah dan pusat. Terkait pemutusan kepesertaan BPJS pada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Komisi 9 DPR RI tekankan pentingnya sinkronisasi data, yaitu data antara Dukcapil daerah dengan data yang dimiliki Dinas Sosial. Hal itu dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan DPRD Komisi 3 Kabupaten Tanah Datar. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menjelaskan bahwa sebanyak 5.000 orang mengalami pemutusan kepesertaan BPJS dari Kementerian Sosial secara mendadak. Hal itu tentu membuat masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang semestinya menjadi hak mereka, sebab Kementerian Kesehatan hanya membayar penerimaan bantuan iuran kepada BPJS sesuai data Dinas Sosial. Jadi masalahnya adalah bagaimana mensinkronkan data ini antara Dukcapil di daerah dengan Dinas Sosial yang dikoordinasi oleh kepala daerah sehingga data yang dikirim ke Kementerian Sosial itu akurat. Dan dengan demikian kita bisa cross check juga di Kementerian Sosial bahwa data yang terbaru ini loh. Nah, kami tadi bersaran agar teman-teman dari Tanah Datar itu juga mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial selalu mengupdate data yang terbaru dari daerahnya ke Kementerian Sosial supaya datanya akurat dan data itulah yang menjadi pedoman oleh Kementerian Kesehatan untuk membayarkan kepesertaan BPJS yang PBI, penerima bantuan iuran, ke BPJS Kesehatan. Kejadian ini menegaskan pentingnya pemutakhiran dan sinkronisasi data di tingkat daerah dan pusat untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Rifki dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI menegaskan pasal-pasal karet yang muncul akibat multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diselaraskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai praktik kejahatan dunia maya. Namun beberapa pasal dalam undang-undang ini justru disalahgunakan oknum, sehingga melenceng dari tujuan awal.
Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Aditya Rizaldi menyadari beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE multitafsir, sehingga mengakibatkan munculnya istilah pasal karet. Namun Bobi menegaskan, pasal-pasal karet Undang-Undang ITE sudah diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pentingnya adalah beberapa hal seperti yang dikhawatirkan menjadi pasal karet ini itu sudah diselaraskan dengan KUHP yang baru. Sehingga tidak ada multitafsir di antara para penegak hukum, itu yang pertama. Dan ada tambahan-tambahannya, itu kiranya tadi yang seperti sertifikasi elektronik, dan itu juga sudah masukan dari para penggiat dengan elemen publik dan sudah kita adopsi juga. Itu yang sudah dianggap menjadi pasal karet, itu kita buat menjadi tidak multitafsir sehingga semuanya itu aparat penegak hukum bisa mendapatkan penegasan yang sama. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari menekankan, penyelarasan sudah dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Mereka akan kita ambil semuanya. Duplikasi. Iya. Tapi yang kurang kita tambahkan di sini. Macam-macam. Ada banyak masukan. Ada banyak masukan dari ini tadi misalnya masalah sertifikasi sertifikat ya. Sertifikat. Ya, itu juga kan harus kita bahas juga yang seperti itu. Kendan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan dari sisi legislasi, DPR RI periode 2019-2024 bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang. Selain fungsi legislasi, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu.
DPR RI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tanggal 16 Agustus 2023, DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang sejak tahun 2019 hingga Agustus 2023. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional serta untuk mencari kesamaan pandangan bangsa. Pada masa persidangan 1 yang akan datang, DPR RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1. DPR RI akan fokus pada 7 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, baik dalam sektor sosial, politik, lingkungan, ekonomi, serta energi. Akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dampak utang sejumlah BUMN, maraknya kasus kekerasan seksual, proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menyelesaikan 7 permasalahan yang menjadi fokus DPR RI, diperlukan komitmen tinggi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Selain fungsi legislasi, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, DPR RI mengawali penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengingatkan, pihak penyelenggara pemilu harus cermat, teliti, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan tahapan pemilu harus sinergis, guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Karena saat ini kan sudah masuk di dalam tahapan pencalonan sementara. Tentang pengumuman DCS ini, kami berharap ada respon yang positif. KPU, Bawaslu, serta DKPP berjalan seiring. Pedomannya adalah Undang-Undang 7 2017. Itu adalah rule of game kita. Sehingga kita minimalisir terjadinya sengketa-sengketa PHU dan juga kita tingkatkan angka partisipasi. Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara. DPR RI menyoroti pelaksanaan anggaran untuk program stunting yang belum maksimal. Dari total anggaran 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kelompok penerima manfaat stunting. Hal ini senada dengan pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif, serta mempercepat penurunan angka stunting, maka rencana alokasi anggaran untuk bidang kesehatan mencapai 186,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024 pada 16 Agustus lalu menjadi momen penting bagi DPR RI dan pemerintah
untuk segera mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan, serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas udara Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan kualitas udara di Jakarta masuk dalam jajaran 10 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Mirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Menanggapi buruknya kualitas udara di Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengungkapkan polusi menjadi permasalahan yang serius untuk segera ditangani. Komisi 4 DPR RI pun mewacanakan akan membentuk panja atau panitia kerja guna menanggulangi permasalahan polusi udara di Jakarta. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa kondisi udara Jakarta saat ini kian memburuk. Dan dari data yang didapat bahwa Jakarta merupakan salah satu dari 10 besar kota di dunia yang memiliki kondisi udara yang buruk. Oleh karena itu saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 4 DPR RI, yakni Bapak Slamet dari fraksi PKS, Pak, terkait dengan polusi udara di Jakarta ini, Pak. Baik terkait dengan polusi udara ini, Pak, yang saat ini semakin memburuk di Jakarta ini, sebenarnya penyebabnya apa nih, Pak? Ya, nah tentunya ini kalau kita bicara tentang polusi udara, ini pasti penyebabnya tidak satu faktor, banyak faktor. Ya, oleh karena itu ini harus kita urai ya dari sisi nanti industrinya seperti apa, kemudian penanganannya seperti apa, amdalnya seperti apa. Sehingga dalam kesempatan ini terus terang Komisi 4 sedang merencanakan dalam rapat internal kemarin kita akan bentuk panja karena ini masalah serius ya. Jadi bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran swasta atau ada kelalaian-kelalaian yang mungkin saja memang terjadi sehingga mengakibatkan polusi yang hari ini seperti ini. Nah, kalau
Dari Komisi 4 sendiri nih Pak, solusi jangka pendek ataupun juga jangka panjang mengenai polusi ini apa nih Pak? Sebenarnya kan karena memang kondisi polusi memang sudah sangat buruk nih Pak. Solusi jangka pendeknya kalau dari Komisi 4 seperti apa? Ya, kalau solusi jangka pendek tentunya kita akan minta kepada kementerian terkait, dalam hal ini adalah KLHK, untuk kemudian segera melakukan tindakan agar polusi ini segera teratasi. Itu jangka pendek. Tentunya dalam jangka panjang tadi kita akan bentuk panja supaya kita betul-betul bisa mengurai ini penyebab utamanya di mana. Jadi siapa yang kemudian paling berperan untuk itu. Nah, dari nanti setelah panja ada kesimpulan, ya kita akan lihat nanti rekomendasinya. Kalau kemudian nanti ternyata banyak melibatkan kementerian-kementerian lain yang berperan dalam ini, misalnya SDM dan lain-lain, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan kita dorong kepada Pansus. Itu fokus dari Komisi 4. Nah, kemudian untuk dari Bapak sendiri nih, melihat kondisi Jakarta seperti ini sekarang ini, harapan dari Bapak untuk kondisi Jakarta sekarang seperti apa? Ya, tentunya ya pemerintah harus segera turun tangan, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI, agar ini posisinya pencemaran ini segera teratasi. Tentunya kepada masyarakat, ya kita juga harus mengambil bagian untuk kemudian menjadi bagian dari solusi itu. Misalnya ya kita manfaatkan transportasi umum supaya ini kita ikut terurai. Jadi artinya ada semua stakeholder yang ada harus kemudian berperan, tidak hanya pemerintah, kepada masyarakat, ya kita ambil bagian yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, memanfaatkan transportasi umum, kalau kemudian tidak penting banget, kita kurangi untuk menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Slamet, terkait dengan kondisi udara Jakarta yang kian hari kian memburuk. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI akan membentuk panja terkait dengan permasalahan polusi udara ini untuk mengetahui dan menginvestigasi lebih lanjut apa sebenarnya penyebab dari polusi Jakarta yang saat ini terjadi. Dan tadi juga disampaikan dari Bapak Slamet bahwa masalah polusi Jakarta ini bukan hanya permasalahan yang harus diatasi dari pemerintah ataupun DPR, tetapi juga masyarakat ikut andil dalam mengatasi permasalahan polusi Jakarta ini. Dan pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan terkait dengan polusi Jakarta. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Baik Mirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini, yaitu 9 fraksi di DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang APBN 2024. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini disebutkan oleh beberapa media online, yaitu 9 fraksi di DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan ke tahap selanjutnya. Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPR RI memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel selaku pimpinan sidang menyatakan pembahasan rancangan Undang-Undang APBN 2024 tersebut akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPR RI yang rencananya digelar pada 29 Agustus 2023 nanti. Mirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu Badan Legislasi DPR RI setujui 4 rancangan undang-undang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2023 Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda, di sini disebutkan bahwa DPR RI menggelar rapat pleno bersama Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 22 Agustus 2023 yang lalu. Rapat ini membahas evaluasi program legislasi atau prolegnas rancangan Undang-Undang RUU Prioritas tahun 2023. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Balik DPR RI Supratmana Andi Aktas, DPR dan pemerintah menyetujui 4 rancangan undang-undang untuk masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2023 sebelumnya. Diketahui 3 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah, yakni Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045, Rancangan Undang-Undang Penilai, dan juga Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Barang Udara Nasional. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan 1 rancangan undang-undang untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023, yakni Rancangan Undang-Undang Museum. Baik, mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan 9 fraksi DPR RI sepakat untuk lanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang APBN 2024 serta berita mengenai Badan Legislasi DPR RI yang setujui 4 rancangan undang-undang masuk ke dalam prolegnas tahun 2023. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan